diakui, gitu ya. Kalau kita menggunakan downstream, maka seluruh profit atau gain atau loss itu adalah miliknya parent dan milik pemegang sahamnya parent, sehingga tidak perlu dibagi dengan NCI. Sementara kalau kita masuk ke transaksi upstream, di mana dalam hal ini subsidiary ya yang menjadi pihak penjual katakanlah ya, atau pihak penerbit obligasi dalam hal ini, maka keuntungan ataupun kerugian itu adalah miliknya si anak, dan miliknya anak artinya milik pemegang sahamnya anak, yaitu parent dan juga NCI, maka harus dibagi gitu. Jadi konsep dasar upstream sendiri telah kalian pelajari ketika mempelajari transaksi persediaan, juga transaksi fixed asset. Nah, untuk konsep dasar mengenai bond transaction juga telah kalian pelajari di sesi yang sebelumnya, yaitu ketika membahas mengenai situasi downstream, di mana parent yang menjadi pihak penerbit. Jadi kalian coba memblend gitu ya, blend dua pengetahuan tersebut. Nah, kira-kira itulah yang akan menjadi bahasan kita untuk siang hari ini. Ini adalah ilustrasinya, jadi tidak seperti di sesi sebelumnya, pihak penerbit obligasi bukan parent, melainkan anak. Jadi anak menerbitkan obligasi, lalu dijual dulu obligasinya kepada pihak ketiga, atau ke pasar sekunder gitu ya, atau ke bondholders lain yang bukan merupakan pihak afiliasi. Nah, lalu induk akan beli dari pihak eksternal tersebut. Jadi ini kita melibatkan pihak ketiga, tidak bukan induk membeli langsung kepada anak yang menerbitkan. Kalau induk membeli langsung kepada anak selaku penerbit obligasi, ini transaksinya akan sangat mudah. Jadi akan sangat simpel sekali. Yang perlu dilakukan ketika membuat kertas kerja konsolidasi dan jurnal eliminasi adalah menghilangkan seluruh reciprocal account terkait dengan hal tersebut, dan tidak ada gain atau loss yang diakui. Tuh. Sementara kalau kita sudah melibatkan pihak eksternal, ini artinya bonds tersebut awalnya dipegang oleh pihak lain. Jadi induk membeli dari pihak lain tersebut. Artinya awalnya sudah ada di luar entitas konsolidasi, lalu setelah itu diambil kembali oleh entitas konsolidasi. Oleh sebab itu kita katakan transaksi semacam ini sebagai constructive retirement. Seolah-olah obligasinya tersebut di-retire oleh entitas konsolidasi. Meskipun yang membeli bukan merupakan pihak penerbit. Namun karena secara konsep kita mengetahui bahwa anak dan induk merupakan satu entitas tunggal, ketika kita membicarakan mengenai konsolidasi, oleh sebab itu ketika induk membeli obligasi anak dari pihak eksternal, itu juga kita anggap sebagai si entitas konsolidasi tersebut meretire obligasi yang awalnya beredar di pihak ketiga. Sehingga apabila terdapat perbedaan antara nilai tercatat di buku anak selaku penerbit obligasi dengan harga yang dibayarkan oleh induk selaku pembeli obligasi tersebut, ini akan masuk atau diakui sebagai gain atau loss on constructive retirement. Sekali lagi, ini muncul karena dianggapnya entitas konsolidasi tersebut membeli dari pihak ketiga. Maka harus dibandingkan berapa nilai tercatat yang ada di entitas konsolidasi gitu ya dengan harga beli si entitas konsolidasi tersebut. Nah, tidak seperti sesi sebelumnya, apabila terdapat gain atau loss on constructive retirement, maka ini akan menjadi miliknya anak selaku penerbit obligasi. Milik anak artinya nanti akan dibagikan kepada pemegang sahamnya yang merupakan induk dan juga NCI. Sehingga kalau ada gain atau loss on constructive retirement dan juga nanti ada piecemeal gain atau loss reversal, maka harus dibagi dua antara induk dan NCI. Tidak seperti kasus downstream. Itu adalah perbedaan mendasar antara transaksi upstream untuk intercompany bond transaction. Kita masuk ke ilustrasi sederhana, nih misalnya Pop Corporation memiliki 90% saham dari Sun Corporation, lalu di tanggal 1 Januari 2017, Sun memiliki obligasi yang beredar dengan par 10 juta,
kupon 10% serta diskon yang belum diamortisasi sebesar 300.000. Nah, sehingga kita bisa lihat nih nilai tercatat obligasi di buku SAN atau di buku anak adalah 9.700.000 ya. 10 juta dikurangi 300.000. Tapi ingat itu 100% dari obligasinya. Lalu SAN membayar bunga atas obligasinya setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Nah, di tanggal 1 Januari 2017, POP membeli 50% obligasi yang beredar tersebut dengan harga 5.150.000 dan mengklasifikasikannya sebagai held to maturity. Sisa jatuh tempo adalah 5 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini si anak mempunyai nilai tercatat obligasi 9,7. Ini bukan harga jual, ini nilai tercatat obligasinya. Lalu induk membeli dengan harga 5,15. Ingat 9,7 ini adalah 100%, sementara 5,15 ini adalah 50%-nya. Nah, di sini terlihat ya bahwa di anak akan mencatat diskon. Karena parnya kan 10 juta. Sedangkan induk mencatat premium ya. Karena dia belinya 50% par, yaitu 50% dikali 10 juta, dapatlah 5 juta. Nah, ini dia membayar lebih tinggi dari par, sehingga dia membeli dengan premium. Dengan demikian kita bisa hitung, dapatlah loss on constructive retirement sebesar 300.000, yaitu 50% dikalikan 9,7 dikurangi dengan 5,15 juta, dapat ini 300.000. Loss on constructive retirement untuk kasus ini. Ini adalah hitung-hitungan untuk mencari suku bunga efektif, karena suku bunga efektif ini sangat diperlukan ketika kita hendak membuat atau menyusun tabel amortisasi diskon untuk S dan premium untuk P. Gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan tabel seperti ini. Ini adalah yang di atas, tabel amortisasi diskon miliknya anak atau pihak penerbit obligasi, sementara untuk tabel yang di bawah ini adalah tabel amortisasi premium untuk induk selaku pembeli obligasi. Nah, untuk tahun 2017 sendiri ada di dalam kotak merah. Kotak merah ini mencerminkan berapa interest expense dan juga interest income untuk tahun 2017 terkait dengan bonds tersebut. Jurnal terpisah untuk tahun 2017 adalah seperti ini. Anak selaku penerbit obligasi, dia akan mencatat interest expense dan mengamortisasi diskonnya. Nah, sementara induk selaku pembeli obligasi di tanggal 1 Januari akan mencatat seperti ini, investment in bonds pada cash. Lalu tanggal 1 Juli dan 31 Desember dia mencatat jurnal untuk mengakui interest income. Nah, karena interestnya dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, maka untuk tanggal 31 Desember kita lihat di sini ada accrual ya. Accrual ini masih merupakan interest payable dan interest receivable karena belum dibayarkan, namun sudah accrue. Angka-angka ini didapatkan tentu saja dari tabel yang sudah kita buat di slide sebelumnya. Oleh sebab itu, membuat tabel dengan nilai yang benar merupakan kunci dalam materi bonds ini. Karena angka-angkanya langsung diambil dari sana. Jadi pastikan bahwa kalian teliti ketika membuat atau menyusun tabel tersebut. Nah, setelah ini diposting ke buku besar gitu ya, lalu akan didapatkan inilah yang muncul di buku masing-masing untuk akun terkait dengan bonds. Di buku S ada saldo interest expense sekian ini, lalu bonds payable dan interest payable. Oke. Lalu untuk buku P seperti ini. Ingat bahwa P hanya membeli 50% bonds-nya anak, tidak membeli 100%-nya. Sehingga nanti ketika kita membuat jurnal eliminasi, itu juga hanya atas 50%-nya saja. Sehingga ketika sudah diposting jurnal eliminasinya ke dalam kertas kerja konsolidasi, nanti di laporan keuangan konsolidasi masih akan muncul angka bonds payable, lalu interest payable, dan juga interest expense untuk sisa obligasi yang masih dipegang oleh pihak ketiga. Ini adalah kertas kerja konsolidasinya. Nah, ini tinggal memindahkan saja angka-angkanya ya. Ini yang di buku P, ini di buku S. Lalu di kolom adjustment dan elimination ini didapatkan dari jurnal yang bawah ini.
Sehingga ini adalah angka consolidated-nya. Untuk interest income harus kita eliminasi penuh, karena tidak mungkin sebuah entitas memberikan bunga ke dirinya sendiri. Tuh. Nah, lalu kita perhatikan di sini ada akun loss on constructive retirement. Nah, tidak seperti definisi unrealized loss atau unrealized gain untuk materi-materi sebelumnya, yang namanya constructive retirement ini cukup unik. Tuh. Kalau di transaksi jual beli persediaan dan fixed asset, apabila ada loss, maka itu harus ditunda dulu, itu ya, nggak boleh diakuin, meskipun salah satu pihak afiliasi yang melakukan penjualan sudah mengakui, itu harus ditunda. Nah, sementara untuk loss on constructive retirement justru sebaliknya, tidak ada salah satu pihak pun dalam entitas konsolidasi, baik parent maupun anak, yang mencatat loss tersebut di bukunya. Tuh. Namun untuk konsolidasi ini harus muncul. Tuh. Oleh sebab itu di sini di angka konsolidasinya akan muncul nih 300.000. Ini harus muncul. Kenapa? Karena bonds tersebut sudah pergi dulu ke pihak eksternal, dari pihak eksternal baru dibeli. Itu. Tidak seperti transaksi lain yang langsung parent jual ke anak, anak jual ke parent. Kalau transaksinya langsung seperti itu, maka tidak boleh ada loss atau gain yang diakui. Ya. Namun karena ini sudah jalan-jalan dulu bondsnya ke pihak ketiga, maka di sini harus diakui adanya loss on constructive retirement itu. Meskipun baik parent maupun anak tidak ada yang mencatat di bukunya sendiri-sendiri. Nah, lalu interest expense tadi saya katakan yang harus dieliminasi hanya separuhnya saja, jadi 50% dari angka 1.048.091 ini, sehingga setengahnya masih akan tersisa di konsolidasi. Lalu interest receivable semua harus dihilangkan, investment in bonds juga semuanya harus dieliminasi, bond payable yang dieliminasi hanya separuhnya saja. Demikian pula untuk interest payable. Sehingga akan muncul jurnal seperti ini untuk mengakomodasi poin-poin yang tadi sudah kita highlight ya, bahwa interest income harus hilang semua gitu ya, investment in bonds harus hilang semua, receivable harus hilang semua. Nah, itu diakomodasi di sini. Nah, yang perlu kalian ingat adalah akun loss on constructive retirement ini hanya akan muncul di tahun ketika terjadi pembelian. Karena di sini parent membeli tahun 2017, maka akun itu akan muncul di tahun 2017. Berarti untuk tahun 2018 kita sudah tidak lagi pakai akun loss on constructive retirement. Tuh ya. Karena kalian sudah tahu bahwa di tahun ketika transaksi terjadi itu dianggap sebagai loss, nanti itu akan ditutup ke return earning. Kan akan seperti itu flow-nya ya. Berarti untuk tahun selanjutnya itu masuknya langsung ke return earning. Sehingga tidak ada lagi akun loss on constructive retirement. Dan yang perlu diingat selanjutnya adalah kalian perlu membedakan antara nantinya jurnal eliminasi dan juga jurnal equity method yang dicatat oleh parent. Kalau kasus ini kita pakai asumsi bahwa parent menggunakan cost method. Namun apabila nanti parent menggunakan equity method, maka kalian harus mengingat gitu ya, bahwa dalam salah satu jurnal equity methodnya parent akan mencatat loss on constructive retirement ini. Sama seperti ketika misalnya ada gain, lalu gainnya harus ditunda, penundaan itu akan masuk ke dalam jurnal equity methodnya parent. Itu ya. Lalu misalnya ada piecemeal gain recognition, maka itu akan muncul di jurnal equity methodnya parent. Demikian pula untuk kasus loss on constructive retirement ini. Untuk parent yang menggunakan equity method, ini akan dijurnal sama dia. Namun kalian ingat bahwa akun yang terlibat dalam jurnal equity method hanya ada dua, yaitu akun income from investment dan akun investment in S atau in subsidiary. Dan dua akun ini akan dieliminasi penuh ketika kita hendak mempersiapkan kertas kerja konsolidasi. Oleh sebab itu, meskipun awalnya parent sudah catat, ya, tetap harus dimunculkan lagi di jurnal eliminasi untuk loss on constructive retirement ini. Supaya apa? Supaya angka ini muncul di laporan konsolidasinya. Tadi kan parent catatnya hanya di akun income from investment dan investment.
Dan 2 akun itu akan hilang total kan, ketika kita membuat jurnal eliminasi dan diposting ke kertas kerja konsolidasi. Nah, oleh sebab itu loss ini tetap harus di jurnal eliminasi, ya. Jadi jangan mentang-mentang, kan parent sudah ngakuin Bu, kalau parent pakai equity method, dia sudah mengakui loss tersebut. Apakah ini artinya ketika parent pakai equity method, maka loss-nya ini nggak perlu diakui di konsolidasi? Nah, tidak seperti itu. Jadi perlu dipisahkan antara jurnal equity method yang dibuat oleh parent ketika dia mencatat investasinya dengan menggunakan equity method dan jurnal eliminasi. Itu ya. Oke. Nah, untuk tahun selanjutnya kira-kira seperti ini, tahun 2018, berapa interest expense yang dicatat oleh si anak dan interest income yang diakui oleh parent sesuai kotak merah ini. Nah, ini akan muncul di dalam jurnal ini ya. Akan muncul dalam jurnal ini. Oke. Karena di sini asumsinya parent menggunakan cost method, maka tidak ada piecemeal loss reversal. Kalau memang induk pakai equity method, nanti di salah satu jurnal equity methodnya parent, dia akan mencatat piecemeal loss reversal. Tapi karena di sini dia pakai cost method, maka tidak perlu. Sehingga hanya ini saja jurnal-jurnalnya, gitu ya. Ini angkanya saya katakan sekali lagi diambil dari tabel amortisasi yang sebelumnya. Sehingga kalau di posting ke buku besar dan dilihat saldonya masing-masing, maka saldo untuk akun-akun yang terkait dengan bonds adalah seperti ini. Ini di buku S dan ini di buku P. Untuk tahun 2018, ini adalah jurnal eliminasinya, ya. Nah, di tahun selanjutnya saya katakan tadi sudah tidak ada lagi akun loss on constructive retirement. Yang ada adalah akun retain earning. Nah, tidak seperti di transaksi downstream, kita hanya menemukan akun retain earning ketika di jurnal penyesuaian ini atau jurnal eliminasi. Di sini kita juga menemukan akun NCI. Karena ini upstream ya. Sehingga tadi loss-nya harus dibagi antara parent dan NCI. Tuh. Nah, tadi ingat-ingat bahwa jumlah loss-nya adalah 300.000. Tapi yang kita jurnal di sini totalnya tidak 300.000. Melainkan hanya berapa nih? 251.114. Jumlah antara 226.003 ditambah 25111. Nah, kenapa seperti itu? Ini karena di tahun 2017 sudah ada piecemeal loss reversal. Tuh. Karena tadi kan si induk membelinya di awal tahun kalau nggak salah ya. Di awal tahun induk membeli itu artinya sudah ada 2 kali pembayaran kupon atau 2 kali dilakukan amortisasi, diskon, dan premium. Nah, sehingga piecemeal loss reversal juga sudah mulai di tahun 2017. Untuk tahun 2018 kita akan menggunakan angka piecemeal loss reversal di 2017 karena penyesuaian atas RE dan NCI ini merupakan penyesuaian untuk RE dan NCI beginning. Jadi ini posisinya adalah RE dan NCI di awal 2018 untuk menyesuaikan apa sih yang terjadi di tahun sebelumnya. Ya. Menghitung piecemeal loss reversalnya ini ada cara baru yang merupakan shortcut menurut saya. Langsung saja dihitung selisih antara interest expense di 2017 dengan interest income di tahun 2017. Nah, namun ingat, karena di sini parent hanya beli 50%, maka kita kalikan dulu 50% interest expense 2017-nya. Sehingga angkanya seperti ini. Nah, selisihnya adalah 48.886. Ini adalah piecemeal-nya untuk tahun 2017. Jadi untuk 2018 yang dieliminasi adalah 251.114. Bukan lagi, yang diakui. Loss yang diakui di 2018 hanya 251.114. Tidak lagi 300.000. Nah, di akhir 2017 tadi loss-nya 300.000. Di akhir 2018 sudah tidak 300.000 lagi, tapi sudah lebih kecil. Nah,
angka 251114 ini akan dibagi ke induk dan juga ke anak sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Karena induk memiliki 90%, maka dia berhak atas loss 226.003 dan NCI 10% sebesar 25.111. Nah, untuk angka bonds payable di sini, ini adalah 50% sesuai yang tercatat di bukunya anak. Interest income ini adalah seluruh interest income yang dicatat oleh parent. Lalu interest expense ini adalah 50% dari interest expense yang tercatat di bukunya si anak. Dan investment in bonds ini adalah seluruh angka investment in bonds yang ada di bukunya parent. Tentu saja apabila bonds itu hanya merupakan bonds miliknya anak. Lalu jurnal yang selanjutnya adalah untuk membalik atau untuk menghilangkan accrual ya. Accrual yang tadi di akhir 2018. Itu interest payable pada interest receivable. Interest payable yang dieliminasi hanya separohnya saja, sementara interest receivable dieliminasi seluruhnya. Nah, sehingga yang akan muncul nanti di kertas kerja konsolidasi adalah seperti ini. Kita lihat masih akan muncul interest expense ya, karena ini merupakan interest expense yang dibayarkan oleh anak ke pihak ketiga. Karena pemegang obligasinya bukan hanya parent, tapi ada juga pihak ketiga. Lalu ini adalah penyesuaian atas RE beginning dan NCI. Ini ada di sisi debit karena kasusnya adalah loss. Ingat, kalau kasusnya gain, maka penyesuaiannya ada di sisi kredit. Karena gain kan dia saldo normalnya adalah kredit. Oke. Lalu ini lihat investment in bonds-nya 0, interest receivable juga 0, bonds payable dan interest payable adalah 50%-nya dari yang tercatat di buku anak. Oke, sampai sini. Apa ada pertanyaan? Halo? Belum ya? Oke, saya rasa karena secara konsep sudah tidak asing lagi untuk kalian. Jadi mudah-mudahan kalian juga tidak sulit untuk memahami bagian yang ini. Oke, kita akan masuk ke ilustrasi komprehensif. Sini tanggal 31 Desember 2018, P membeli 80% saham S senilai 6 juta, share capital ordinary dan return earning S saat itu masing-masing 5 juta dan 2 juta. Perbedaan nilai tercatat dan nilai wajar ekuitas S seluruhnya dialokasikan ke goodwill. Nah, kalau ke goodwill berarti tidak ada amortisasi. Karena goodwill tidak perlu diamortisasi, namun subject to impairment. Pada 1 Januari 2020, P membeli obligasi S dari pasar sekunder dengan nominal 2,5 juta pada 95%. Ini artinya diskon ya. Pada saat itu, bond payable S yang beredar adalah 10 juta dengan unamortized diskon 200.000. Nah, ini juga diskon. Jadi, si S mencatat obligasi tersebut di bukunya pada diskon, P juga membeli at diskon. Jatuh temponya adalah 3 tahun yang akan datang. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tahun 2020, S melaporkan laba 300.000 dan membagikan dividen 50.000. Kenaikan ekuitas S di tahun 2019 adalah 1 juta. Nah, ini kita asumsikan P menggunakan equity method. Oke. Nah, kalau ada angka seperti ini artinya untuk menghitung saldo investasi untuk akhir 2019. Karena di sini kita mau melihat bagaimana perubahannya di 2020. Oke, hitung-hitungan gain on constructive retirement adalah seperti ini. Nilai tercatat obligasi adalah 2450 didapatkan dari 25% dikali 9,8 juta. Tadi kan parent hanya beli 25%-nya saja. Ya. Jadi ini adalah nilai tercatat obligasi atas 25% yang dibeli oleh parent. Sementara harga beli oleh induk adalah 2375. Nah, ini artinya kita bisa lihat nilai tercatatnya lebih tinggi dari harga untuk meretire bond tersebut. Sehingga akan muncul gain sebesar 75.000. Nah, maka kita akan munculkan gain.
Kalau digambarkan dalam grafik akan jadi seperti ini ya. Garis yang tengah ini merupakan nilai par. Jadi 25% dari 10 juta, 2,5 juta. Lalu ini adalah nilai tercatat nilai tercatatnya obligasi di buku si subsidiary, dan ini adalah harga beli oleh induk 2375 tuh. Nah, gain on constructive retirement ini merupakan pengurangan dari diskonnya anak dengan diskonnya induk. Jadi 125 ini adalah diskonnya anak. Tadi kan dia beli 2375 ya, sementara parnya 2,5 juta. Jadi dia mencatat diskon 125.000 atas bond tersebut. Sementara untuk induk sendiri masih mencatat diskon 50.000 untuk 25% bondsnya yang masih beredar. Ini sehingga seperti inilah gambaran gain on constructive retirement-nya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa gain on constructive retirement ini akan diamortisasi terus-menerus tentu ya, atau akan dihilangkan sedikit demi sedikit, sehingga ketika jatuh tempo nilainya akan 0. Jadi konsep ini saya rasa mirip-mirip seperti pada depreciable asset. Pada depreciable asset, yang awalnya gain atau loss-nya ditunda, sedikit demi sedikit diakui sampai akhirnya ketika masa manfaat aset tersebut sudah habis akan jadi 0 gitu ya. Artinya sudah bisa diakui secara penuh untuk gain atau loss yang awalnya tadi ditunda. Sementara untuk gain on constructive retirement, jadi awalnya diakui penuh, lalu sedikit demi sedikit dikurangi sampai nanti ketika jatuh tempo menjadi 0 angkanya. Kira-kira begitu. Ini adalah input untuk menghitung effective interest rate. Nah, ini adalah tabel amortisasi diskonnya si anak untuk menghitung interest expense-nya dan juga amortisasi diskonnya. Untuk 2020 ada di kotak merah ini. Sementara untuk interest expense 2021 ada di kotak berwarna hijau. Untuk parent, menurut dia juga diskon ya obligasinya, sehingga kita akan memunculkan ini bond discount amortization table. Sekali lagi kotak merah itu mencerminkan interest income di 2020 dan kotak hijau mencerminkan interest income di 2021. Jadi nanti ketika membuat jurnal, angkanya langsung diambil dari sini. Atau ketika membuat hitung-hitungan, untuk katakanlah menghitung berapa piecemeal loss atau gain reversal, gitu ya, itu akan diambil dari sini angkanya. Juga untuk eliminasi interest income dan interest expense. Oke, ini adalah jurnal terpisah di buku induk dan anak untuk tahun 2020. 2020. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini ya. Ini adalah untuk mencatat interest expense-nya anak, dan ini untuk mencatat interest expense-nya si induk. Interest income-nya induk maksud saya. Nah, jurnal dalam kotak merah yang putus-putus ini hanya dibuat apabila parent menggunakan equity method. Kalau parent menggunakan cost method, ini tidak perlu dibuat, ya. Jurnalnya adalah pertama untuk mengakui bagian laba PTS. Ini kalian sudah sangat paham ya. Berapa persentasenya dikalikan laba yang dilaporkan oleh anak di periode tersebut. Lalu jurnal kedua adalah untuk mengakui bagian dividen. Nah, dalam equity method, kalau anak membagikan dividen, ini artinya pengurangan investasi untuk si parent. Maka jurnalnya seperti ini. Lalu jurnal yang ketiga adalah untuk mengakui bagian gain on constructive retirement. Saya sebut ini bagian gain on constructive retirement karena ini merupakan transaksi upstream. Jadi induk harus membaginya dengan NCI. Ya. Tadi kita ingat-ingat bahwa angka gain-nya adalah 75.000 dan persentase kepemilikan induk adalah 80%, sehingga yang diakui gain on constructive retirement-nya di buku induk melalui jurnal equity method ini adalah 60.000, yaitu 80% dikalikan 75.000. Nah, jurnal selanjutnya ini adalah piecemeal gain reversal.
karena tadi induk belinya di awal tahun, kan? Induk beli di awal tahun sudah melalui 2 periode pembayaran bunga. Ini artinya sudah ada amortisasi juga atas diskonnya. Nah, dengan demikian sudah mulai jalan piecemeal gain reversalnya di tahun yang bersangkutan. Berbeda apabila si parent membelinya di akhir 2020. Jadi kalau parent belinya di akhir 2020, maka tidak ada piecemeal gain reversal. Ini sama seperti konsep ketika kita membuat jurnal untuk depreciable asset ya. Kita harus lihat depreciable asset itu dibelinya kapan, di awal tahun, di tengah-tengah, atau di akhir. Gitu. Kalau di awal tahun atau di tengah-tengah, ini berarti untuk tahun yang bersangkutan sudah ada depresiasi atas aset tersebut di pembeli yang baru, di pembeli yang merupakan pihak afiliasi tersebut. Sehingga sudah mulai juga piecemeal gain-nya. Untuk obligasi pun seperti itu. Ketika sudah mulai ada periode pembayaran bunga kepada pihak afiliasi tentunya, ya, bukan kepada pihak ketiga ya, kepada pihak afiliasi, ini maka artinya sudah mulai piecemeal gain reversalnya di tahun yang sama. Tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi tolong ini dipahami betul-betul. Nah, untuk menghitung dari mana sih angka 17.563 ini? Ini seperti yang tadi bisa selisih antara interest expense di buku anak dan interest income di buku induk dikalikan 80%, gitu ya. Atau menggunakan konsep di sesi 10. Tadi kalian sudah lihat bahwa gain on constructive retirement itu terdiri dari diskonnya si anak, diskonnya si parent dikurangi diskonnya anak. Maka di sini untuk menghitung piecemeal gain reversal adalah amortisasi diskonnya induk, ini dia, ini ya amortisasinya, dikurangi dengan amortisasi diskonnya anak. Tapi ingat, hanya 25%-nya saja, karena parent kan belinya hanya 20%, tidak beli full. Gitu. Itu kira-kira ya. Jadi mau pakai metode yang manapun akan mendapatkan angka yang sama. Nanti bisa kalian pakai sebagai metode untuk mengecek. Jadi kira-kira mana yang paling kalian pahami dan mana yang paling cepat menurut kalian untuk menghitungnya, silakan gunakan yang itu. Lalu saldo akun terkait obligasi di buku terpisah untuk 31 Desember 2020 adalah seperti ini. Ini di PTS selaku penerbit dan ini PTP selaku pihak yang membeli obligasinya. Tuh. Lihat ya, P hanya beli 25%-nya saja. Slide berikut ini adalah untuk menghitung income from investment dan investment in S untuk tahun 2020. Untuk menghitung income from investment 2020, komponennya adalah bagian laba dari S, tadi 80% dikali laba yang dilaporkan oleh S, lalu ditambah bagian gain on constructive retirement, jadi 80% kali 75.000, ya, dikurangi piecemeal gain reversal. Nah, 80.000 dikalikan berapa? Piecemeal gain reversal untuk tahun 2020, dapatlah 282.437. Kalau kalian perhatikan di dalam hitung-hitungan ini tidak ada amortisasi diferensial. Nah, kenapa tidak ada amortisasi diferensial? Halo? Mengapa tidak ada amortisasi diferensial? Ketika kita ngitung income. Kalau nggak salah tadi diferensialnya dialokasiin ke goodwill semua bukan? Jadi nggak ada amortisasi. Betul sekali, karena tadi diferensialnya seluruhnya dialokasikan ke goodwill. Dan goodwill tidak perlu diamortisasi, sehingga tidak ada amortisasi diferensial di sini. Tuh. Kalau saya lihat sebenarnya kalian itu sudah part by part sudah paham dengan konsepnya. Namun nanti kesulitan akan muncul ketika sudah mendapatkan soal yang sangat komprehensif. Sehingga hitung-hitungan income from investment dan hitung-hitungan investmentnya juga menjadi sangat eksesif. Biasanya itu yang akan banyak kekeliruan. Kekeliruan lebih ke arah bukannya kalian tidak paham, tapi tidak teliti. Tidak teliti dan ada beberapa informasi yang mungkin miss. Gitu. Ini saya kembali ulang nih, saya selalu mengulang-ulang hal ini ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa sejak pertemuan 4 sampai saat ini,
pengetahuan kalian untuk menghitung income from investment itu selalu evolving atau selalu berkembang. Setiap sesi ada hal baru yang kalian tahu mempengaruhi income from investment dan investment. Itu ya. Contohnya awalnya kalian tahu yang pengaruhi itu hanya laba. Setelah itu untuk income ya, hanya laba. Lalu kalian mengetahui bahwa selanjutnya yang pengaruhi adalah amortisasi diferensial yang terkait over value atau under value building dan juga paten atau aset yang lainnya selain goodwill. Selain itu ada transaksi persediaan ya, sehingga untuk menghitung income from investment juga harus memperhatikan berapa angka unrealized profit dari hasil penjualan persediaan kepada pihak afiliasi. Itu juga harus dimasukkan. Setelah itu, setelah UTS, kalian mempelajari terkait transaksi fixed asset. Nah, gimana tuh unrealized gain atau loss mempengaruhi hitung-hitungan income from investment. Lalu kalau itu melibatkan depreciable asset, lalu ada piecemeal gain recognition atau loss recognition, bagaimana pengaruhnya terhadap income from investment? Nah, itu jadi selalu bertambah, itu ya pengetahuan kalian. Nah, untuk sesi kali ini akan ditambah lagi pengetahuannya dengan bagaimana kalau sampai ada intercompany bond transaction yang sifatnya upstream, gitu ya, dan ada gain on constructive retirement. Nah, kurang lebih efeknya seperti ini. Di tahun ketika penjualan bonds tersebut, atau di tahun ketika pihak afiliasi membeli atau meretire bond tersebut, maka akan diakui gain on constructive retirement. Nah, ini akan menjadi penambah income from investment. Lalu untuk piecemeal gain reversalnya, namanya juga gain reversal ya, yang awalnya diakui di kredit, ini pasti lalu dibaliknya ke debit, akan mengurangi income from investment. Jadi kalian sudah mengetahui apa saja yang dapat menambah income from investment dan apa saja yang dapat mengurangi income from investment. Nanti kalau transaksinya ada banyak, itu harus kalian list down. Bagaimana efeknya? Dan di list down-nya itu juga berdasarkan periode. Misalnya kalian nanti dapat kasus yang dia multi period, katakanlah 2017, 2018, 2019. Nah, kalian harus urutkan mana transaksi yang terjadi di 2017, nah, apa saja transaksi yang terjadi di 2018, dan apa saja transaksi yang ada di 2019, dan bagaimana pengaruh dari masing-masing itu ke dalam saldo income from investment dan juga saldo investment. Karena angka yang 2 ini kan dia seringkali terkait, gitu ya. Lalu selanjutnya hitung-hitungan investment in S. Tadi belinya di akhir 2018. 2019 kita hanya dapat angka perubahan ekuitas S. Ya. Maka kita bisa hitung berapa saldo investment in S dengan informasi yang minim tersebut. Cost-nya 6 juta, ini adalah harga perolehan. Nah, ditambah bagian perubahan ekuitas S 2019, tadi 1 juta ya, 80% dikali 1 juta yaitu 800.000, dapatlah saldo investment in S untuk akhir 2019 adalah 6,8 juta. Ini ditambah income from investment dari 2020 yang 282.437, dikurangi bagian dividen untuk 2020 yaitu 40.000, dapatlah 7042.473. Ini merupakan saldo investment in S untuk akhir 2020. Apabila parent menggunakan equity method, ini merupakan hal yang harus dicari tahu saldonya. Kalau parent menggunakan cost method, nggak usah lah, ya, tidak perlu. Selanjutnya mencari untuk NCI di 2020 baik NCI expense maupun saldo NCI. Ingat, ini adalah transaksi upstream sehingga apabila terdapat gain on constructive retirement dan juga piecemeal gain reversal, maka NCI akan kebagian juga untuk gain dan piecemeal reversal tersebut. Jadi kita lihat dua komponen tersebut akan muncul dalam hitung-hitungan NCI expense. Okay. Didapatkanlah untuk saldo NCI expense besar 70.609. Sementara untuk menghitung NCI sendiri, nah seperti ini. Jadi seperti menghitung investment tadi ya, kurang lebih. Namun dia dikalikan 20%. Tuh. Yang perlu diingat lagi adalah kalian harus betul-betul perhatikan
transaksi-transaksi yang ada dalam kasus atau dalam soal itu merupakan transaksi upstream atau transaksi downstream. Karena kalau transaksi downstream berarti itu tidak akan mempengaruhi NCI. Sementara kalau transaksinya upstream berarti akan mempengaruhi NCI dan NCI expenses. Itu perlu diperjelas gitu ya. Jadi nanti dikasih tanda mana yang upstream, mana yang downstream supaya kalian tidak keliru. Karena sekali lagi saya katakan sebetulnya part by part kalian sudah sangat paham dengan materinya. Namun ketika itu disatukan dalam sebuah soal yang sangat komprehensif, bagian-bagiannya kadang missing. Nah, missing ini seringkali karena ketidaktelitian. Jangan khawatir, bukan hanya kalian tidak teliti, saya pun sering melakukan ketidaktelitian itu. Nah, yang bisa membuat kita lebih teliti tentu saja hanya dengan sering-sering mengerjakan latihan. Jadi sering mengerjakan latihan, selain untuk melatih untuk berbagai variasi soal, juga untuk melatih mengerjakan dengan lebih teliti dan lebih cepat. Nah, lebih cepat ini penting ya, karena waktu merupakan constraint kalian ketika ujian. Jadi harus bisa mengerjakan dengan teliti dan cepat, agar bisa mengerjakan dalam time frame yang tersedia. Jurnal eliminasi untuk yang terdampak saja, jadi saya tidak memberikan dari awal, adalah seperti ini untuk tahun 2020 harusnya. Perbaiki, biar nggak lupa. Nanti saya posting lagi ya di GCR ya. 2020. Oke. Ini dia akun yang eliminasi yang terdampak. Yang pertama adalah eliminasi terkait dengan income from investment dan juga NCI. Ini terdampak. Yang terdampak apanya? Yaitu hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya akan terdampak oleh transaksi upstream bonds. Untuk NCI expense pun hitung-hitungannya yang terdampak. Kalau dari sisi jurnalnya sendiri atau komponen akun-akun dalam jurnal ini sama saja seperti jurnal untuk menghapus dividen dan income from investment yang lain-lain yang kondisi normal gitu ya. Namun angkanya ini terdampak dengan adanya transaksi intercompany bonds yang merupakan upstream transaction. Lalu tentu saja adalah jurnal eliminasi terkait akun resiprokal akibat adanya intercompany transaction untuk bonds tersebut. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah tahun pertama ya, tahun ketika terjadi penjualan. Maka kita akan menemukan akun gain on constructive retirement di jurnal eliminasi. Sebesar 75.000. Ingat, ini harus angka penuh. Jadi meskipun kalian mengetahui bahwa di tahun tersebut sudah ada piecemeal gain reversal, yang dimasukkan dalam jurnal eliminasi harus merupakan angka yang penuh. Oke, jangan dikurangi dengan piecemeal gain reversal. Karena memang angka inilah yang harus diakui oleh entitas konsolidasi atas transaksi obligasi tersebut. Tuh. Yang saya katakan tadi, gain ini tidak ada yang mencatat. Baik parent maupun subsidiary tidak mencatat gain ini. Namun secara konsep konsolidasi ini merupakan hal yang harus diakui atau wajib diakui. Yang diakuinya adalah secara penuh sesuai dengan gain yang terjadi ketika ketika induk membeli dari pihak ketiga untuk obligasinya anak. Bonds payable ini tadi penuh nggak dia belinya? Tergantung ya. Kalau dia beli penuh maka harus dihapus 100%. Kalau tidak penuh maka yang dibeli saja persentasenya. Lalu interest income ini harus 100% dihapuskan. Interest expense juga tergantung tadi belinya penuh atau tidak. Lalu investment in bonds ini 100% harus dieliminasi dan muncul gain on constructive retirement. Dan jurnal yang selanjutnya ini terkait accrual di tanggal 31 Desember tadi yang memunculkan interest payable dan interest receivable. Yang dieliminasi tentu saja hanya sesuai persentase yang dibeli oleh pihak afiliasi. Kertas kerja konsolidasinya akan muncul seperti ini untuk akhir 2020. Kita lihat di sini ada akun gain on constructive retirement di income statement. Ini dimunculkannya di
jurnal eliminasi dan dia akan dibawa ke laporan keuangan konsolidasi. Gitu ya. Sementara untuk income from investment dan interest income ini akan dihilangkan penuh. Oke. Lalu interest expense ini yang dihilangkan hanya 25%-nya saja, sehingga 75%-nya masih akan muncul di laporan keuangan konsolidasi. Dividen punyanya S akan hilang penuh. Lalu NCI expense ini tadi yang sudah kita hitung, dia ingat terpengaruh dengan adanya intercompany transaction of bonds ini karena merupakan upstream transaction. Lalu interest receivable dihapus seluruhnya, juga investment in bonds, sedangkan interest payable dan bond payable hanya dieliminasi 25%-nya saja, sehingga dikonsolidasi masih akan muncul 75%, dan NCI ini saldo akhirnya 1760609, seperti yang sudah dihitung di slide-slide sebelumnya. Untuk tahun selanjutnya akan seperti ini, jurnal di buku terpisah. Oke. Buku terpisah, buku anak masih mencatat interest expense dan amortisasi diskon, dan di buku induk akan mencatat interest income dan amortisasi diskon juga ya. Amortisasi diskon juga. Nah, kalau induk menggunakan equity method, maka akan muncul piecemeal gain reversal seperti ini. Tuh. Angkanya adalah 80% dikalikan piecemeal gain reversal untuk 2021. Nah, menghitung 19,898 ini tuh ya, bisa dengan ini rumus seperti ini. Ini yang saya ajarkan di sesi sebelumnya. Atau bisa juga dari hasil atau selisih antara interest expense dan interest income. Tapi ingat interest expense-nya hanya 25%-nya saja. Oke, lalu itu dikalikan 80%. Nah, karena laba dan dividen tidak diketahui, maka cuman ini saja nih yang bisa kita buat jurnal equity method-nya. Berikut adalah saldo akun terkait dan jurnal eliminasi untuk akhir 2021. Nah, ini hanya ngambil dari tadi ya, dari jurnal-jurnal yang ada tadi sebelumnya. Sementara jurnal eliminasinya di tahun 2021 akan seperti ini. Oke, yang highlight-nya adalah ini dia. Nih, 2 akun terakhir. Investment in S atau REP beginning dan NCI. Jadi kalau si parent menggunakan equity method, maka yang muncul di kredit adalah akun investment in S. Tapi kalau parent menggunakan cost method, yang muncul di sisi kredit adalah REP beginning. Tadi kasus kita gain, sehingga dia munculnya adalah di kredit. Oke. Kalau kasusnya loss, munculnya di debit. Demikian pula untuk angka NCI-nya. Nah, di di jurnal ini kelihatan ya, sudah tidak ada lagi akun gain on constructive retirement. Karena itu hanya muncul di tahun ketika terjadi pembelian. Di tahun selanjutnya itu sudah tidak ada lagi. Dan yang perlu diingat lagi bahwa total dari investment in S atau REP beginning dan NCI yang dikredit ini tidak sebesar 75.000 lagi. Tadi kan gainnya 75.000 ya secara total. Tapi di tahun selanjutnya tidak lagi 75.000 yang diakui. Karena sudah ada piecemeal gain reversal di tahun 2020. Sehingga angka yang muncul di sini adalah hasil pengurangan 75.000 dengan piecemeal gain reversal untuk 2020. Untuk parent dikalikan persentase kepemilikannya, untuk NCI pun dikalikan persentase kepemilikannya. Dapatlah angka seperti ini, 42437 untuk parent dan 10609 bagi NCI. Jurnal selanjutnya ini aja ya, rutin aja, karena tadi ada accrual di akhir 2021 juga, sama seperti di akhir 2020. Nah, apabila parent menggunakan cost method, maka kertas kerja konsolidasinya akan seperti ini. Lihat yang muncul akunnya adalah RE, gitu ya. Dan juga ini NCI, karena ini upstream transaction. Ingat kalau downstream, NCI tidak akan terpengaruh sama sekali. Lalu kalau si parent menggunakan equity method, maka yang muncul RE bukan RE ya. Lihat di sini nggak ada RE, yang muncul adalah investment. Angkanya sama seperti yang tadi, 42437 dan 10609. Tuh.
Oke, itu materi kita hari ini. Cukup cepat, bukan? Bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Saya sangat yakin kalian semua sudah memahami, seperti yang tadi saya ulang-ulang. Kalian sudah paham konsep ini. Namun yang menjadi soal adalah ketika sudah masuk dalam pengerjaan kasus, gitu ya, seringkali menjadi bingung. Kenapa? Karena transaksinya dicampur-campur. Saran dari saya adalah coba kalian buat urutan yang memudahkan kalian untuk mengidentifikasi tiap transaksi. Bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap katakanlah income from investment, NCI expense, dan lain sebagainya. Itu kalian tandai. Ini upstream atau downstream, itu juga harus ditandai. Kenapa hal tersebut sangat penting? Karena untuk memastikan bahwa tidak ada yang miss sama sekali ketika kalian menyelesaikan soal atau kasus. Tuh. Karena kalau miss satu aja, itu berarti sudah salah kan. Tuh ya. Jadi memang mengerjakannya betul-betul perlu ketelitian. Nah, untuk latihan dan kasus yang harus dikerjakan, ini ya bisa lihat RPS sebetulnya apa saja yang wajib dikerjakan. Kita hari ini akan membahas melalui WhatsApp group kasus yang ketujuh, jadi kasus 7. Apabila tidak selesai, saya ingin kalian mengerjakannya secara berkelompok, sama seperti di sesi ke berapa itu? Sesi 9 ya. Ya, sesi 9. Kerjakanlah secara berkelompok. Saya rasa itu sangat penting sehingga kalian bisa saling mengisi. Jadi ada teman yang mungkin sudah paham di satu kelompok dan ada teman yang masih kurang paham. Nah, ini bisa saling brainstorming sehingga masing-masing akhirnya bisa memahami seluruhnya gitu. Apalagi yang mau saya katakan? Saya rasa itu saja sih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, ketika kita mengerjakan kasus silakan kalian tanyakan. Oke, ya silakan. Tadi di slide 22 itu yang piecemeal gain reversalnya itu nilainya udah bener ya? Atau Bismillah, ini dia. itu bukannya harusnya 24.000 ya, Bu? Dikali 80%. Oh. Karena kan ini upstream transaction ya. Ini upstream transaction sehingga piecemeal yang diakui oleh si parent juga hanya sesuai persentase kepemilikannya saja. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan materi kita. Kita masih akan teruskan melalui WhatsApp group. Kenapa saya suka bahas kasus pakai WhatsApp group? Supaya tercatat. Jadi kalau kalian nanti ingin membaca ulang atau kurang paham, bisa tinggal dilihat aja nanti coret-coretan yang ada di dalam WhatsApp group. Tuh. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi live kita. Sampai berjumpa di sesi melalui WhatsApp group. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu.